Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dharma Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait masalah aksi demo yang menuntut Presiden Jokowi untuk mundur ya. Setelah aksi besar yang dilakukan oleh mahasiswa 11 April dan kita sudah lama sekali melihat aksi mahasiswa ini tidak muncul ya, dan dari kemarin itu adalah oase ya, ataupun kerinduan yang luar biasa dari rakyat. Sebagai salah satu penyambung lidah rakyat yaitu mahasiswa adalah menyuarakan penderitaan rakyat sekarang ya, terkait masalah naiknya kebutuhan bahan pokok ya, termasuk juga dalam hal tata kelola pemerintah ya. Ya, semuanya harga naik itu termasuk tata kelola pemerintah yang saat ini bisa dikatakan buruk gitu ya. Bagaimana tidak di saat kondisi ekonomi belum pulih, tetapi harga-harga semua naik. Setelah itu muncul banyak aksi yang dilakukan oleh elemen masyarakat, diantaranya adalah dari kami, ya kami lintas provinsi itu juga menyuarakan demo untuk menyuarakan Jokowi untuk mundur. Sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id, langsung saja kita bacakan. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi meminta Presiden Jokowi mundur. Menurut kami KAMI, guru besar, masalah negara terlampau berat, sementara negara dikelola amburadul. Permintaan agar Presiden Jokowi segera menyatakan pengunduran diri ini disuarakan kami lintas provinsi dalam pernyataan sikap bersama yang mereka buat pada Kamis 14 April. Presidium kami Jawa Timur Daniel M. Rashid mengurai alasan dibalik desakan tersebut. Pertama, karena masalah yang dihadapi oleh negara saat ini terlampau berat. Sementara pengelolaan negara sudah amburadul. APBN makin jebol, utang pemerintah mencapai 7.000 triliun lebih dan menanggung beban bunga utang sekitar 400 triliun setahun. 400 triliun rupiah setahun. Urainya dalam membacakan pernyataan kami lintas provinsi tersebut kepada di redaksi Jumat 15 April. Daniel mengurai pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN masing-masing sekitar 100 triliun. Kedua BUMN strategis tersebut juga mengalami kesulitan utang yang akan jatuh tempo. Di era pemerintah Jokowi, tidak sedikit perusahaan yang harus disuntik dana penyertaan modal negara PMN supaya BUMN bisa bertahan hidup. Karena utang perusahaan sangat besar seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PT PET, PT Angkasa Raya Pura, PLN, dan Pertamina. Penyebab kedua, Jokowi dinilai telah keliru dalam mengelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11% dan menaikkan BBM, termasuk gas dan listrik. Usaha ini akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi karena pendapatan per kapita masyarakat telah menurun drastis. Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang kepada BI dalam jumlah besar ini sebagai pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang kepada pemerintah. Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki, pengusaha dan tersandra oleh para mafia. Salah satunya terbukti pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng, terangnya. Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi dalam mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oleh oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC). Kekhawatiran tersebut tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat di samping tuntutan penolakan penundaan pemilu dan 3 periode. Tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi, termasuk aksi dari mahasiswa di berbagai kota. Dari sejumlah hal tersebut, kami KAMI, Guru Besar Lintas Provinsi, menyatakan dan memohon agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur
secara baik-baik atas kemaunya sendiri jelasnya. Jangan sampai mundur karena dipaksa oleh rakyat dan berisiko yang akan terjadi jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama, katanya lagi. Selain Daniel M. Rashid, pernyataan sikap ini turut ditandatangani oleh Presiden kami Jawa Tengah, Mudrik SM Sangidu, kami DI Sukri Fadoli, kami Jawa Barat, Syafril Sofyan, AP kami DKI Jakarta, Jujuk Purwantono, kemudian kami Banten, Abuya Sidik, kami Sumatera Utara, Jul Badri, kami Riau, Muhammad Herwan, kami Kalimantan Barat, M. Haji Mulyadi, kami Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam, kami Sulawesi Selatan, Gerald Gerhan, kami Kepri, Kepulauan Riau, Haji Mahfur Surahman, dan kami Jambi, Haji Suryadi. Ya, sobat sekalian, jadi memang perasaan ataupun kondisi masyarakat sekarang yang melihat kondisi Indonesia yang sedang terpuruk dan dari segala hal itu diekspresikan oleh elemen masyarakat, dan memang itu dipicu dengan aksi aksi besar dari mahasiswa 11 April itu adalah salah satu opening aksi demo yang akan menjadi pembuka, dan rencananya memang akan ada aksi besar lagi, misalnya aksi 21 April ya, bertepatan dengan Hari Kartini ya. Dan ini memang sobat sekalian, dan sekarang sudah banyak elemen-elemen yang sudah juga menyuarakan ya terhadap kondisi Indonesia sekarang yang carut marut, terutama juga kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami lintas provinsi. Patut diketahui memang apa yang disuarakan oleh masyarakat luas ya terkait masalah berbagai hal, termasuk juga masalah permintaan Presiden Jokowi untuk mundur itu adalah aspirasi gitu ya. Begitu juga ketika ada sebagian orang yang ingin melakukan pengunduran pemilu, dan otomatis akan memperpanjang masa jabatan, itu disampaikan juga oleh Presiden, itu bentuk aspirasi. Jadi harus imbang ya. Jadi ketika ingin menunda jabatan dan memperpanjang jabatan itu disebut aspirasi, ingin presiden mundur itu juga harus disamakan, itu salah satu bentuk aspirasi rakyat ya. Khawatirnya ketika ingin melakukan ada isu penundaan itu aspirasi, orang yang ingin presiden mundur itu dianggap sebagai makar. Nah ini tidak adil gitu ya, culas gitu ya. Dan memang aspirasi rakyat dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28, bahwasanya negara menjamin kebebasan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan gitu ya. Dan yang disampaikan oleh kami memang suatu titik kulminasi, jadi akumulasi dari berbagai macam permasalahan bangsa carut marut yang menumpuk gitu ya pada rezim ini ya. Dan ini memang tidak pernah terbayangkan kondisi negeri ini setelah Bapak SBY itu selesai masa jabatannya dan menaruh harapan kepada Jokowi, ternyata kondisinya malah lebih buruk gitu ya. Let's say misalnya kita bicara tentang utang yang menumpuk ya. Bayangkan di akhir pemerintahan SBY utang itu paling terakhir pada akhir pemerintahan Presiden SBY itu 1.800 triliun, atau paling maksimal itu 2.000 triliun, atau satu kali masa anggaran ya kalau sekarang. Nah bayangkan sekarang ya, 7 tahun itu sudah 7.000, naik berapa kali lipat gitu ya. Dan yang paling kita sesalkan adalah Menteri Keuangan itu selalu membanding-bandingkan bahwasanya kondisi keuangan itu lebih kecil ya daripada negara-negara ASEAN. Ya tidak boleh seperti itu ya, karena kondisi utang itu pada akhirnya yang bayar adalah rakyat melalui pajak, melalui APBN gitu ya. Makanya sekarang salah satu faktor kenapa semuanya harga naik ya, semuanya salah satu hal ya untuk membayar pajak. Pajak sudah naik 11% ya,
Dan kalau kita melihat kan salah satu yang pasti akan membayar pajak pada akhirnya juga rakyat ya. Kalau tidak utang, mengambil utang, ya menarik rakyat dengan pajak ya. Itu sudah terbukti naik pajak, kemudian BBM naik ya, kemudian juga listrik akan naik. Coba bayangkan kondisi yang susah ya, orang menengah itu orang yang posisinya menengah itu akan terlihat susah, sudah susah ya, apalagi orang menengah ke bawah yang kondisinya sudah tidak punya apa-apa itu apa namanya pasti akan berefek gitu ya. Nah, kondisi terus berlanjut gitu ya. Dan yang harus kita garis bawahi adalah ketika kondisi rakyat itu sudah turun ke jalan, akhirnya artinya ini sebenarnya adalah corengan muka kepada pemerintah gitu ya. Pemerintah kemudian juga DPR tidak bisa menjalankan aspirasi rakyat gitu ya. Aspirasi rakyat tidak bisa memberikan amanah rakyat, tidak bisa mensejahterakan rakyat, malah mereka ya lebih cenderung memberikan kebijakan yang menguntungkan kelompok atau oligarki ya. Bayangkan ya wakil rakyat yang kita yang gajinya dibayar oleh ya, yang wakil rakyat itu gajinya dibayar oleh pajak oleh rakyat, tetapi pada kenyataannya tidak ada ya yang menguntungkan kepentingan rakyat. Misalnya Undang-Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Omnibus Law itu jelas menguntungkan oligarki ya, para pemilik kapital modal, dan itu sudah didemo ditolak. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Apakah membatalkannya? Tidak, DPR malah mentok atau mensahkan undang-undang Omnibus Law itu ya. Apakah ini wakil rakyat ya atau wakil oligarki gitu ya, karena yang diuntungkan dengan lolosnya atau disahkannya undang-undang Omnibus Law adalah para kapitalis gitu ya. Pun juga undang-undang Minerba ya yang baru, bahwasanya di situ ada pasal yang mengatakan bahwasanya memberikan royalti 0% ya pada pengusaha batu bara ya. Apakah ini justru ini akan mengurangi penghasilan negara dari hasil tambang gitu. Nah, apakah ini menguntungkan rakyat? Tidak, tetapi apakah ini disahkan? Tetap disahkan ya. Jadi apakah ini adalah aspirasi rakyat atau menjalankan aspirasi? Jelas bukan, karena ini adalah menjalankan aspirasi oligarki. Pun juga undang-undang yang lain yang diketok oleh DPR ya, undang-undang IKN ya, kondisi negara yang lagi carut marut, tidak punya uang, tetapi kok tega-teganya mengeluarkan apa namanya mensahkan undang-undang IKN yang semulanya itu akan dibiayai oleh dana ya, dana non APBN ya, karena ternyata setelah faktanya itu berjalan para investor itu pergi ya, nggak apa namanya karena tidak ada kejelasan, dan yang ada sekarang adalah IKN itu akan dibiayai oleh roof funding ya, roof funding atau dana dari rakyat APBN lagi gitu ya. Apakah ini tidak jerah bahwasanya masih banyak proyek-proyek yang mangkrak ya, yang semula misalnya kereta api cepat Jakarta Bandung yang tidak selesai dan sekarang mangkrak ya, yang sebelumnya dananya tidak diambil dari APBN akhirnya kembali lagi ya ngambil kepada APBN. Ya sobat sekalian ya, memang kondisi ini memang tidak sekali ini saja, kondisi negeri ini itu carut marut dalam segala aspek termasuk ekonomi ya, termasuk yang paling fokus sih memang ekonomi, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga keberlangsungan hidup seseorang gitu ya. Nah, kondisi ini tidak ujuk-ujuk ada, tetapi ini sudah berlangsung ketika memang sistem kita itu masih memakai sistem kapitalis ya, kemudian demokrasi ya, yang notabene itu semuanya tidak bisa mensejahterakan. Demokrasi misalnya apa namanya yang berasal dari rakyat oleh rakyat, yang itu sebenarnya hanya teori gitu ya. Yang terjadi adalah dari oligarki untuk oligarki gitu ya. Artinya kepentingan yang
disampaikan oleh DPR itu bukan kepentingan rakyat dalam hal menciptakan undang-undang, tetapi adalah kepentingan oligarki, gitu ya. Nah, pun juga masalah kapitalisme yang sekarang kita pakai, kapitalisme liberal, bagaimana membiayai negara ini dengan pajak ya. Kemudian bagaimana negara ini juga menggunakan utang sebagai untuk membiayai negara. Jadi carut marut ini numpuk ya. Nah, tentu saja kita harus mempunyai solusi gitu ya. Boleh kita misalnya menurunkan Jokowi, tetapi what next? Apa yang akan kita lakukan? Apa kita hanya mengganti rezim, mengganti orang, padahal sistemnya sama ya, ibaratnya mobil, kita ganti sopirnya, mobilnya tetap mobil butut gitu ya. Apakah pemerintahan, kondisi rakyat akan berjalan akan lebih baik? Ya, tentu saja tidak, karena main core atau yang menjadi permasalahan itu bukan rezim atau presidennya ya, tetapi sistem ya, dalam hal ini mobil ya, mobilnya itu ya masih sama-sama mobil butut ya. Yang ada adalah ketika diganti rezim ya, orang yang baru itu akan memakai mobil yang sama. Artinya sistem ini rezim yang baru akan tetap akan menjalankan apa namanya kepentingan oligarki ya. Jadi kita harus lebih dalam bagaimana solusi bangsa ini setelah ini, yaitu tentu saja masalah sistem gitu ya. Masalah sistem ini yang harus bisa mensejahterakan rakyat sesuai dengan fitrah manusia, yaitu apa? Sistem Islam ya. Hanya sistem Islam ini saja yang sedari dulu sampai sekarang itu tidak pernah dicoba untuk dilaksanakan ya. Yang ada adalah stigma negatif bahwasanya ketika Islam itu dijalankan akan ada ketidakadilan, apa namanya, intoleransi, dan sekarang sudah ada istilah baru radikal radical. Tidak ya, justru Islamlah yang akan bisa mensejahterakan rakyat ya. Kalau saya misalnya bertanya siapa yang ingin dalam hal ini untuk segala kebutuhan umum itu digratiskan, pasti semua ingin ya, semua ingin BBM gratis ya, pendidikan gratis gitu ya. Kemudian kebutuhan pokok, kebutuhan apa namanya, kebutuhan masyarakat umum, jalan termasuk jalan tol itu gratis, listrik ya, semuanya ingin ya. Nah, semua itu bisa dijalankan dalam sistem yang namanya sistem Islam ya. Sistem Islam ya yang kita kenal ya, kalau yang sudah dicontohkan adalah oleh Nabi adalah sistem Nabi adalah sistem khilafah ya, dengan khalifah pemimpinnya. Nah, dalam hal mendapatkan bahan kebutuhan umum itu gratis, itu bisa dilaksanakan, itu bisa real ya. Misalnya dari mana ya, dari pemanfaatan hasil tambang gitu ya. Kalau istilahnya milkiyatul ammah ya. Pemanfaatan hasil tambang itu harusnya dikelola oleh negara dan apa namanya, dimanfaatkan ataupun dibagikan kepada seluruh rakyat ya. Nah, memang saat ini kan seluruh hasil tambang kita itu ya, termasuk hasil dari bumi kita itu yang mengelola siapa? Adalah asing ya, bahkan juga swasta, asing dan asing, dan itu langsung hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tetapi dalam Islam tidak ya. Dalam Islam itu ya, kalau kita melihat, dan ini sudah dihitung ya, potensi Indonesia yang luar biasa dari 4-6 komoditas ya. Dari emas ya, dari kita mempunyai pegunung apa namanya, Gunung Grasberg dan apa namanya, blok Wapu dan lain sebagainya, dari komoditas emas, kemudian batu bara, gas alam, dan juga nikel ya. Dan dua tambahan yaitu non tambang, yaitu hasil laut dan hasil hutan. Itu setelah dihitung dengan para ahli ya, potensinya itu sekitar 4.000 triliun. Dua kali dari APBN. Jadi masyarakat kita akan mendapatkan 4.000 triliun tanpa masyarakat itu bayar pajak, tanpa masyarakat itu dibebankan dengan biaya yang tadi misalnya bensin itu bisa digratiskan.
Karena dengan 4.000 triliun ini negara dengan dikelola dengan sistem Islam akan bisa membiayai semua kebutuhan umum itu dengan gratis. Bensin bisa gratis, listrik bisa gratis ya, pendidikan, kesehatan ya. Kemudian juga tidak perlu bayar pajak, dan pajak memang uh, dalam Islam diharamkan kan, hanya diambil ketika kas baitul mal ya, kas dalam negara Islam itu benar-benar kosong, dan itu hanya diambil dari orang-orang laki-laki yang kaya saja ya, tidak diambil dari orang non muslim ya. Jadi inilah ya sobat sekalian ya, solusi setelah kita terus menyerukan pergantian rezim adalah juga solusi yang fundamental, yaitu solusi ganti sistem yang dari dulu hingga sekarang masyarakat itu jauh untuk mendapatkan rasa kesejahteraan, keadilan, karena memang sistemnya buatan manusia gitu ya, bukan buatan dari yang menciptakan manusia. Dengan sistem Islam ya, maka sistem ini sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa gitu ya. Sudah banyak sejarah yang sudah sejarah Islam gemilang ketika Islam itu memimpin selama 13 abad dan tidak ada peradaban selama itu yang umat itu menjadi sejahtera gitu ya. Jadi mereka bisa kerja nyaman, tenang dia, tidak perlu sampai susah ya. Apalagi di negara Indonesia yang mayoritas sumber daya alam kaya subur gitu, gemari palo jinawi ya, itu bagaimana mungkin kayaknya sekarang sejahtera. Itu karena permasalahan yang satu, yaitu permasalahan sistem yang kita adopsi ini. Kita harus pikir benar-benar ya, apakah sistem yang selama ini kita pakai, demokrasi kapitalis liberal, itu benar-benar mensejahterakan rakyat. Dan yang terjadi adalah ternyata tidak bisa mensejahterakan rakyat. Maka perlu dicoba untuk sistem yang baru, yaitu sistem Islam yang benar-benar sudah ada ya, panduannya atau historinya adalah sistem Islam yang bisa mensejahterakan rakyat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa menjadikan kita muhasabah ya, agar tidak berpikir hanya berganti rezim, tetapi lebih berpikir lebih dalam untuk melihat permasalahan lebih dalam terhadap masalah negeri ini, yaitu sistem. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.